Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel saya, yaitu di channel pengkajian ilmu Allah yang membahas tentang kaidah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Melanjuti pembicaraan yang kemarin mengenai puasa. Jadi puasa apa namanya? Puasa itu asma puasa, af'al puasa, sifat puasa, zat puasa. Baru dengar kan? Yang orang awam itu hanya dengar ya puasa. Puasa menahan lapar dan dahaga. Diawali dengan makan dan diakhiri dengan makan. Itu aja. Diawali dengan dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, berbuka. Malamnya baca tadarus, baca Al-Quran, kayak gitu. Kalau kajian hakikat dan ma'rifat ini, ada yang namanya asma puasa, af'al puasa, ada sifat puasa, ada zat puasa. Apa itu? Apa namanya asma puasa itu? Af'al puasa itu apa? Sifat puasa itu apa? Orang sufi mengkaji lagi apa yang namanya sebenar-benarnya puasa ini. Bagaimana hal keadaan puasa ini? Apakah sama orang yang berilmu, yang berkaedah, cara orang hakikat ma'rifat ini berpuasa sama enggak dengan orang syariat berpuasa? Puasa ini bukan Islam saja, Hindu pun ada puasa juga, Buddha juga ada puasanya, Nasrani pun ada puasanya. Enggak pernah dengar Nabi Daud puasa ya? Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Pernah dengar kan puasanya? Puasa Nabi Daud. Riwayat riwayat nabi-nabi itu. Nabi Musa ada dia puasa juga. Nabi Isa juga ada puasa. Apalagi Nabi Muhammad, Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan puasa itu di bulan Ramadan. Nabi kita cukup banyak ilmunya, cukup ilmunya, sempurna ilmunya, sempurna kaedahnya. Nabi mengajarkan makrifatullah, mengajarkan syariatullah, tarekatullah, hakikatullah. Semua Nabi membawa ajaran itu. Fikih, tasawuf, martabat 7, martabat ruh, alam ruh, alam malakut, alam jabarut, awaludin makrifatullah. Nabi bawa, Nabi ajarkan semua kaidah-kaidah itu. Jadi orang yang belajar, orang yang paham syariat, tarekat, hakikat, makrifat, dia nggak mau bertikai, dia nggak mau salah menyalahkan. Karena apa? Karena dia tahu bab semuanya. Oh, ini bab syariat,
ini kajian syariat. Oh, ini kajian torekot. Kamu berbicara torekot, gitu, ya kan? Dia lihat ini kaum hakikat. Oh, ini kaum hakikat. Oh, ini kedudukan makrifat. Oh, kedudukan kalam. Oh, ini kedudukan raib, musyahadah. Kalau dia nggak pernah makan syariat, di hakikat saja, dia tentu tidak tahu ini syariat. Dia tahu batasan ilmu ini 4 saja. Peringkat ilmu ini 7. Nafsu juga peringkatnya 7. Neraka juga 7, surga juga 7, bumi Allah pun 7, langit pun 7, usia kita pun 7 juga. Umur kita ini 7 hari. Kita lahir pun 7 hari juga, mati pun dalam 7 hari juga. Mengapa di 7? Syariat, torekot, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, raib. Kayak gitu. Oh, saya nggak tahu masalah kalam, ya kan? Aku yang tahu yang paling tinggi itu ma'rifat. Ya pakailah, itu hak kamu. Terserah. Kalau ada orang yang mempelajari ilmu kalam, itu jangan dicampur-campur. Islam ini kan mengajarkan kebaikan. Nabi kita kan mengajarkan kebaikan. Ada nggak Nabi kita mengajarkan yang tidak baik? Kenapa kita buat begitu? Yang hal-hal yang tidak baik kita lakukan. Kenapa kita harus mengkeji orang, memfitnah orang? Padahal kita belum paham ilmu musyahadah, kalam, ya kan? Ada orang bercerita tentang makrifat, hakikat, terus kita tahu syariat, kita komen yang kaidah yang dia paham, ya nggak bakal nyambung, nggak bakal masuk. Ya. Berkacalah sama diri sendiri, introspeksi diri bahasanya, ya kan? Oke, Kak, balik lagi. Kalau di hakikat puasa, ilmu hakikat, berpuasa di dalam kaidah hakikat, dia tidak lagi makan, dia tidak lagi minum, dia nggak buat maksiat, dia nggak berbuat keji dan munkar, dia tidak memandang maksiat, dia tak mendengar maksiat, dia tidak berkata yang maksiat, dia tidak merasakan yang maksiat, dia tidak berjalan melangkah ke tempat maksiat, dia tidak pernah berpikir yang maksiat, dia makan yang bersih, dia tidak makan yang kotor-kotor. Awal ya puasa nggak makan, akhir pun puasa dia nggak makan. Kayak gitu bro. Selalu menjaga hatinya, selalu berperang dengan melawan hawa nafsunya. Dia kawal nafsunya, dia tutup nafsunya kepada yang maksiat, hayalan, pikiran. Dia tutup dari menghayal, memikirkan yang maksiat. Ini namanya puasa dalam kaidah hakikat. Jadi ruhnya puasa itu tidak lagi maksiat, hatinya tidak lagi maksiat, pikirannya tidak lagi maksiat, pendengarannya tidak lagi maksiat, pikirannya, perasaannya, perkataannya sesuai dengan sembahyang dan sholatnya. Orang yang tegak sholatnya, orang yang sempurna sholatnya,
tidak akan berbuat lagi keji dan munkar, selalu baik. Sudah tidak lagi berbuat keji dan munkar dan tidak akan berbuat keji dan munkar. Inilah yang tegak sholatnya. Inilah orang yang sempurna sholatnya. Tidak memfitnah orang, tidak menyakiti hati orang, tidak menyalah-nyalahkan kaidah kajian ilmu orang lain yang kita tak memahaminya. Seperti itu, bro. Ini sudah nggak paham, sudah nggak tahu, dengar pun enggak, mau jelek-jelekan orang, sudah bilang yang nggak benar sama orang lain. Kenapa seperti ini? Hah? Kenapa orang bisa seperti itu? Ya kan? Merasa dirinya paling benar, kalau nggak sama dia disalahkan, ya kan? Kayak gitu. Ada yang bilang, kenapa bang, katanya kenapa nggak dibuka sampai habis, kenapa nggak dibuka sampai putus semuanya, kenapa nggak lepaskan, kenapa nggak jelaskan sampai habis. Ya harus sabar, ya kan? Bersabarlah, nanti juga aku buka semuanya ini, ya kan? Kayak gitu. Apa yang kita tahu, apa yang saya dapat, ini maksudnya tablik. Aku menyampaikan kebaikan, walau satu ayat itu namanya kebaikan. Kayak gitu. Yang kau rasa baik, tetapi apa yang kita tahu baik belum tentu baik untuk orang. Jadi jangan paksakan apa yang kita paham, kita paksakan kepada orang lain. Gak boleh. Menurut kita ini yang bicara ini, menurut kita ini benar, tapi belum tentu orang terima kalau yang kita bilang ini benar. Kayak gitu. Kita bilang hakikat, kita bicara hakikat, masuk ke telinga dia, di pikiran dia bicara pasti lain. Kan saya sudah jelaskan, sholat dalam kaidah makrifat. Saya berbicara masalah bab makan, Abasa ayat 24. Apabila kau betul-betul manusia yang sebenar-benarnya manusia, mesti kau harus memperhatikan makananmu. Apabila kita manusia, kita mengaku manusia yang sebenar-benarnya manusia yang sempurna, zahir dan batin. Di dalam Al-Quran surat Abasa ayat 24 dikatakan di situ, kalaulah betul kau sebenar-benarnya manusia, haruslah engkau betul juga memperhatikan apa yang kau makan, makanan yang kau makan. Maknanya kita harus ingat, kita tahu yang kita makan. Makanan manusia itu apa? Ada itu di surat Abasa ayat 24. Boleh digunakan, boleh pakai ayat ini, boleh. Nggak digunakan juga nggak apa-apa, ya kan? Terserah, itu hak Anda, ya kan? Ada nggak di sini agama ini maksa orang mesti kau buat, kau gunakan kayak gitu? Nggak ada kan? Nah, jadi apa namanya? Kenapa macam itu, seperti itu puasa hakikat itu? Ya berpulanglah ke keilmuan kita, ke pemahaman kita. Kayak gitu aja. Bagi saya, bagi pemahaman saya, bermulanya puasa itu tutup segala-galanya. Apapun gak boleh berbuat. 1 bulan penuh itu, di bulan Ramadan itu, ya kan, tak ada perbuatan, tak ada aktivitas, tidak ada hayalan, tidak ada penglihatan,
tidak ada pendengaran, tidak ada rasa. Kosongkan hati kita, kosongkan pikiran kita, kosongkan pandangan, kosongkan pendengaran kita, kosongkan perkataan kita. Diam, diam, laksana tidur. Orang tidur ngomong nggak, ngerasain nggak, memandang nggak, mendengar nggak, berpikir nggak orang tidur itu? Itu makna tidur itu, laksana tidur, fokus, khusyuk. Ini puasa. Nggak ada ingat makanan, nggak ada ingat minum, nggak ada di situ, kosong. 11 bulan kan kita sudah bebas, mau makan ini, mau makan ini, mau berbuat itu, mau berbuat apa aja, hantam terus, ya kan. 1 bulan di bulan Ramadan, fokuslah pada ibadah puasa kita, tutuplah sebulan saja. Ini kalau di syariat. Setelah bulan Ramadan hajar lagi. Jangankan selepas Ramadan, selepas berbuka saja ngelihat meja semua ada, hajar terus, ya kan. Ayam bakar, ikan goreng, daging rendang, sop iga, macam-macam. Yang bulan biasa ada nggak hidangan-hidangan kayak gini? Makan seperti itu nggak? Yang nggak biasanya. Masuk saja bulan Ramadan, ya kan, bagai pesta meja itu, tiap-tiap rumah itu, apalagi orang yang banyak duitnya, ya kan, ada semua di situ mejanya, kayak seolah-olah ada jamuan besar. Masuk nggak dalam kajian kita ini? Kita merasakan bagaimana orang fakir miskin yang tidak punya apa-apa. Masuk nggak? Kenapa kita berpuasa seperti itu? Kenapa waktu berbuka itu seperti kita kehilangan akal? Penuh meja itu dengan makanan semua, sampai kebuang-buang lebih. Coba kalau dibagi dengan orang yang nggak mampu, berbagilah, ya kan. Yang 11 bulan dari bulan kita udah makan puas-puas, apa saja kita tuh udah makan, ya kan. Nabi kita berpuasa bagaimana? Dimulai berbuka puasa, apa yang dia makan? Berbuka puasa, apa yang dia minum? Waktu dia berbuka, katanya mau ikut Nabi, katanya berpuasa mau ikut Nabi. Kenapa banyak orang tuh berbuka puasa bagai pesta, ya kan? Yang nggak pernah kita makan di luar bulan puasa, giliran di bulan puasa ada semua di situ. Es campur, es ini, es itu, macam banyak kali, ya kan. Lauk pauk lengkap semua, ya kan. Ikan, ayam 2 macam, ikan 3 macam, rendang belum lah, ya kan. Daging sop, daging sate, mesti ada semua di situ kan. Ada semua bulan puasa itu. Terus kayak gitu salah? Ya nggak salah, begitulah adanya kaidah orang-orang syariat gitu. Aku nggak bilang salah. Jadi berpulanglah ke cara kita, kaidah kita, kepahaman kita, keilmuan kita mengenai puasa. Berpulanglah, kembalilah ke diri masing-masing. Boleh dimakan semua, ya, boleh diminum semua,
nggak apa-apa. Semua boleh dimakan saat berbuka, silahkan. Boleh dimakan semua, saat sahur juga. Kayak gitu. Kalau orang hakikat, makna sahur itu tutup. Awal mulanya sahur dalam kaidah hakikat, dalam kaidah makrifat, tutup, berhenti, tahan, itu makna sahur yang sebenar-benarnya. Makna yang berbuka, makna berbuka dalam kaidah hakikat ma'rifat, lepas, lepaskan, batalkan, rehat, istirahat, besok dimulai kembali. Paham nggak? Saya bercerita ini dalam kaidah syariat, hakikat. Jadi harus tahu perbedaannya. Ya. Dalam kajian hakikat ma'rifat, awal dimulainya puasa, makna bersahur, sahur, dimulainya berpuasa itu tahan, ikat, tutup, berhenti, kosong. Itu makna sahur dalam hakikat. Bagi orang sufi itu, kaum sufi itu, sahur itu, dipanggil sahur itu, bersahur, melaksanakan sahur, bukan makan, tutup, tahan, jaga, kawal, semua kulu jasad, dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki, sampai gerak kaki kita itu tahan semuanya daripada perbuatan yang maksiat. Itu hakikat yang sebenarnya. Makna sahur bagi orang tasawuf, bagi orang sufi, tutup, ikat, tahan, jaga, kawal. Bukan tutup mata, bukan tutup telinga. Paham yang dimaksud kawal? Jaga sama aja. Kada hukum maksiat, hukum haram. Itu yang namanya gunanya hukum itu. Yang boleh dipandang itu pandang, yang boleh dilihat itu lihat, yang haram jangan dipandang. Lagi-lagi di bulan suci yang ada di situ. Apa yang dibilang bulan suci itu Ramadan? Makna dari bulan suci Ramadan itu apa? Bulan puasa. Makna bulan puasa itu nggak makan nggak minum. Itu namanya kaidah syariat awam. Golongan ini kan banyak, golongan manusia. Ada tiga golongan manusia. Itu ada 3 golongan. Ada manusia golongan awam, ada manusia golongan hawas, ada manusia golongan hawasul hawas. Ini kan berbeda, nggak sama bro. Begitu juga sholat golongan kaum awam, golongan syariat, ya kan. Cara kaidah daripada golongan orang awam ini berbeda dengan golongan hawas. Golongan hawas pun juga berbeda dengan golongan hawasul hawas. Kan ada tingkatannya, ada peringkatnya. Ilmu ini kan berperingkat-peringkat. Manusia pun berperingkat-peringkat. Surga pun berperingkat-peringkat. Nafsu pun berperingkat-peringkat. Ada tahapannya. Nafsu amarah, lawamah, malhamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Manusia ini kan ada manusia awam,
ada manusia khalifatullah, ada insan kamil, ada apa lagi? Kamil mukamil. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila radiyam mardiyah, fadkhuli fi ibadi jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tenang, wahai nafsu yang terkawal, wahai nafsu yang boleh dikawal. Jiwa yang tenang, nafsu yang tenang. Jiwa itu nafsu. Gak banyak orang yang bisa kawal nafsunya itu. Sedikit, sangat sedikit. Jadi nafsu mutmainah itu, nafsu yang terpimpin, yang tunduk kepada hukum Allah. Nafsu gulungan orang-orang yang redo dan diredoi oleh Allah. Inilah nafsu yang akan dipanggil oleh Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila radiyatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi jannati. Nafsu inilah yang dipanggil Allah, yang akan masuk ke dalam surga. Nafsu, jiwa yang boleh memasuki surga, yang Allah panggil ke dalam surga, hanya batasan hanya diawali dengan nafsu mutmainnah. Mutmainnah ke bawah itu Allah nggak panggil untuk masuk ke surga. Nafsu amarah itu nafsu hewan, nafsu binatang, nafsu yang tidak terkendali dan terkawal, itu nafsu amarah. Siapapun manusia yang bernafsu amarah takkan pernah sampai ke surga, takkan pernah Allah panggil. Matinya dikubur, matinya bagaikan hewan, karena jiwanya nafsunya hewan. Bentuknya saja bentuknya manusia, rupanya rupa manusia, yang sebenarnya adalah dia hewan. Wujudnya manusia, kelakuannya, ya kan, perilakunya, sifatnya, nafsunya, rasanya hewan yang nyata. Manusia berhati hewan, manusia berpikiran hewan, manusia berperilaku hewan. Itulah nafsu amarah. Dia nggak boleh kawal nafsu, nggak bisa kawal nafsunya. Bentuk aja manusia, tapi sebenar-benarnya ya bukan manusia. Sebab apa? Amarah yang menguasainya. Nafsu yang suka mengkeji orang, memfitnah, yang suka marah-marah dengan orang, yang suka menyalah-nyalahkan orang. Nafsu yang suka sukuzon orang-orang, memfitnah orang, yang suka menyesat-nyesatkan orang. Ada gak orang sesat? Ada orang gak orang salah? Ada gak orang yang baik? Nggak baik? Ada. Kalau bertemu dengan orang yang kalau berjumpa dengan orang yang salah, kasih tahu yang benar, bawa jalan yang benar. Harusnya seperti itu. Menegakkan yang benar itu, menegakkan yang hak, menegakkan yang betul, itu bukan dengan yang salah. Menghapuskan yang salah itu bukan dengan cara yang keji. Menyalahkan orang yang salah itu bukan dengan cara yang salah. Menegakkan yang benar itu jangan dengan cara yang keji, ya kan, kayak gitu. Ada yang bilang, ya kan, aku ngomong kayak gini marah-marah, dibilang
Itu rasa kau yang mendengar. Orang yang, ya kan, aduh, susah untuk dijelaskan kau. Harus berlahan-lahan, makanya aku menjelaskan itu. Itu semua perasaan kau, rasa yang kau buat. Jadi kalau kau renungkan balik apa yang saya bicarakan, cakaplah, berbicaralah dengan hatimu. Maka kau akan tahu orang yang baik. Orang yang baik masih akan melihat yang baik juga. Orang yang benar pasti akan mengambil yang benar juga, buang yang salah. Ya kan? Kayak gitu. Yang salah pun salah, yang betul pun salah. Inilah orangnya, susah ini orang. Ya kan? Yang benar saya bilang nggak terima, apalagi yang salah. Kalau dia yang ketemu yang salah, dia salah juga. Kaidah Islam ini bagaimana coba? Kalau bertemu dengan orang yang salah, ya dibetulkanlah. Aku nggak bilang aku ini paling betul, nggak paling benar. Yang paling benar itu Allah, ya kan? Kayak gitu. Yang buruk kan kita tahu, yang baik, yang buruk, yang benar. Kita tahu, kita ada akal. Karena kita ada uswatun hasanah, ada contoh suri toladan yang baik. Kan ada Nabi. Nah, pada bilang, itu kan Nabi katanya. Hah? Aduh, ada-ada aja orang, ya kan? Kacau jadinya. Kan ada kaum yang bilang salah terus di matanya tuh, ya kan? Dia aja yang paling benar, ya kan? Oke bro ya, karena waktunya sudah malam dan tidak memungkinkan lagi saya live, saya akhiri sampai di sini dulu. Mungkin besok bisa disambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.